Ya, beliau kan gubernur DKI 2017-2022. Saya harus mendengar visi-visi beliau. Visi-visi beliau kan cukup bagus. Yang bagus ya kita jalani. Semua bagus, tinggal nanti saya kan hanya menjalankan 2 tahun, tinggal prioritas saja. Jadi kan gini, penanggulangan banjir, penanggulangan kemacetan, itu kan sudah dimulai sejak zamannya Pak Suryadi Sudirja, Pak Wiyogo. Terus bertahap kan. Tinggal prioritas yang mana. Ada yang prioritasnya lebih dulu banjirnya, ada yang prioritasnya lebih dulu lalu lintasnya, kan gitu kan. Lalu lintas pun ada yang melebarkan jalan, ada yang menyambungkan connecting yang terputus, ada di zamannya gubernur berikutnya kayak tadi Transjakarta. Jadi tadi bagaimana dengan program ya untuk rakyat prioritas. Tinggal prioritas pembangunan itu yang mana kan. Tadi kan udah jelas ya. Tiga poin itu kerjanya nggak cukup 2 tahun loh. Iya Pak, berat semua itu. Berat semua. Iya kan? Apa yang bisa dibuat dalam 2 tahun? Tapi ya harus ada progres. Banjir, tadi kemacetan, tata ruang kan gitu. Tapi harus dimulai dari sekarang. Semua pihak lah harus membantu Jakarta kan, membantu Jakarta untuk bisa menjalankan ini. Misalnya kemarin itu Bapak Presiden menyampaikan ada 3 hal kan gitu kan. Ya sama kan, banjir dulu saya mengatasi Waduk Pluit, alhamdulillah selesai banjir. Titipan beliau ada tata ruang, titipan beliau yang menurut saya yang paling berat adalah memecahkan kemacetan. Ya itu salah satu tugas Pemda. Salah satu tugas Pemda, pemerintah daerah melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Ya kita lihat kan ada beberapa rumah susun yang bisa diberikan kepada mereka. Ya kita lihat di lapangan, ya tentunya saya juga tidak ingin merugikan masyarakat, kita lihat. Tetapi penanggulangan banjir itu adalah menjadi prioritas. Nah terkait dengan apa normalisasi, yang terpenting masyarakat yang terkena dampak itu juga tidak merasa dirugikan gitu aja. Ya kan yang terdampak itu tidak merasa dirugikan, tapi masyarakat lain juga merasakan adanya penanggulangan banjir, termasuk sodetan ya, ya kita laksanakan. Banjir itu saya punya pengalaman di 2004 itu dengan gubernurnya pada saat Pak Sutioso. Kali Angke yang tadinya luasnya 4-5 meter ya harus kita lebarkan menjadi 60 meter saat itu ya. Harus diperbanyak mesin-mesin pompa portable ya kan. Contoh di jalan tol, di jalan DI Panjaitan, di Kemang. Nah itu kan nggak bisa secepat itu kecuali ada mobil pompa portable itu. Kali Kerukut kita lihat kira-kira seperti itu. Nah, Cipinang. Nah itu terus juga saya minta nanti list harus dilakukan pengurukan saluran primer dan sekunder semua. Memperdalam lagi waduk-waduk yang sudah ada, Waduk Rio, tadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, nah, di Jakarta Selatan juga ada waduk. Nah, terus juga ada yang sedang sekarang dibangun waduk, ya kita percepat. Kan zamannya periode ini juga ada membangun beberapa waduk. Begitu juga kadangkala di lahan-lahan TNI itu ada waduk loh, kayak di Mabes TNI, ya kan? Seperti di
Halim itu kan ada waduk, ada waduk untuk mengurangi banjir setempat kan, yaitu kita bantu untuk merawat kan, harus kan, sehingga di komplek itu airnya nggak keluar kan. Nah kecil tapi berdampak. Saya rasa yang paling berat itu adalah mengurai kemacetan, mengatasi kemacetan. Kenapa? Kendaraan makin tambah, ya kan? Dengan percepatan panjangnya jalan, percepatan membangun tadi yang tadi kita diskusikan dari awal sampai akhir itu kan perlu waktu bangun segala macam. Bukan tidak banjir tidak utama, kan tadi Mbak bilang yang paling susah yang mana sih? Iya. Yang paling terasa adalah mengurai kemacetan, karena kemacetan itu kan dirasakan tiap hari. Banjir Kadang datang. enggak waktu, Iya. tapi kita harus selesaikan juga, tapi harus secepatnya selesaikan. Kalau ditanya yang mana ya dua-duanya deh, biar supaya jangan diklaim ini saya kena banjir ya harus selesai juga ya. Tetapi yang bikin pusing adalah mengurai kemacetan. Keluar dari sini kita udah macet, kadang-kadang kita nggak tahu macetnya penyebabnya apa kan. Begitu lewat satu titik di sana lancar. Ya pertumbuhan kendaraan dengan lebarnya jalan tidak sesuai. Yang iya ya diproduksi mobil yang kecil-kecil aja deh. Atau jam kerja. Oh iya. Ya, atau jam kerja misalnya ini sekali lagi perlu diskusi kan. Misalnya sekitar Tamrin ini bukanya jam kerjanya jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, perlu diskusi dengan para stakeholder pengusaha. Lantas yang di Kuningan misalnya jam 8 pagi, di Gatot Subroto misalnya jam 7, nah, itu yang mendekati, ya kan? Ini yang macetnya dari kota sampai Semanggi lah gitu, atau sampai Blok M lurus ini jam 9 gitu. Terus yang dari yang gedungnya madep, misalnya yang gampangnya gedungnya ngadep ke Gatot Subroto misalnya jam 8. Yang Kuningan lebih dekat mungkin jam 7 gitu. Itu yang lebih dekat, minimal bisa mengurangi 10% kali ya. Dua tahun ini kalau kalimatnya yang saya sampaikan, saya hanya mengantarkan sampai kepada pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang daerah DKI setelah IKN. Kan gitu. Siapa gubernur yang berikutnya? Ya silahkan. Ya, tata ruang kan tadi ya, nyambung. Nah, itu kan termasuk bagian tata ruang ya, blueprint-nya bagaimana, ini bagaimana, tentunya dengan Bappenas. Termasuk juga tadi spot-spot areanya pemerintah pusat mau diapakan gitu. Misalnya contoh aja. Misalnya gedung Kementerian SDM kan dekat sini. Ketika kementerian sudah settle langsung ke IKN, ini gedung kan untuk apa? Berarti kan pemerintah daerah harus mensupport. Misalnya Bappenas bilang setelah ada kajian, ya sudah itu untuk gedung komersial. Komersial itu kan bisa perdagangan, bisa hotel, bisa apa. Berarti kan kewenangan yang ada di pemerintah daerah harus mensupport keinginan pemerintah pusat. Ya udah, daerah itu kita coklatkan, coklat itu komersial gitu. Tinggal nanti kita bikin lagi KDB KLB-nya berapa kan gitu kan. Nah sehingga nilai dari bangunan itu kan bisa mempunyai nilai ekonomis kan. Si pengusaha kan bisa, oh ya itu tempatnya di dekat patung kuda, strategis di pojok. Oh begitu dilihat tata ruang sudah diresmikan, dia komersial. Oke, saya berminat untuk membeli itu. Ini kan bisa menggantikan uang ini gedung yang telah dibangun di IKN. Masuk ke kas negara kan. Ya hitung-hitungannya kecilnya gitu. Atau uang itu untuk dipakai langsung bangun kantor SDM di IKN kan bisa. Nah itu tata ruang. Termasuk juga turunannya. Misalnya menjadi tempat bisnis dan pariwisata, ya kan, menjadi satu kesatuan. Mungkin kalau istana ini sudah full pindah ke IKN, istana di Jakarta ini bisa tempat heritage,
hari Sabtu Minggu atau hari-hari biasa kalau sudah tidak ada kegiatan perkantoran kan mereka bisa berkunjung. Habis berkunjung ke sini, ke Monas, ya kan, atau yang dari Bogor turun di Gambir, dia ke Monas, paketnya ke sini. Terus kalau yang memang tinggal di Jakarta, warga asing, wisatawan asing bisa misalnya nginep di hotel yang tadi baru dibangun, ya kan, madepnya ke Monas, madepnya ke Istana, kan bagus ya Mbak ya. Turun satu paket, dia turun jalan kaki di Monas, terus ke Istana, nah, terus naik bus lagi bisa ke kota. Jadi Dinas Pariwisata DKI bisa membuat paket kan. Oh, dengan hotel pemilik itu, kalau kamu nginep di sini casnya murah, tapi kamu harus beli paket wisata, kan gitu kan. Sehingga kan hidup kita kan, kami harus memikirkan juga DKI ini setelah IKN ini mau jadi apa. Mau jadi, konsepnya udah ada, Pak. ya kira-kira seperti itu. Konsepnya udah kira-kira seperti itu. Terkait dengan itu, pasti saya setiap hari ke lapangan. Pasti saya setiap hari ke lapangan. Ya melihat proyeknya PU, melihat proyeknya Sudin Jalan, terus juga, ya kan banyak juga program-program kesehatan dari Dinas Kesehatan kan. Satu tugasnya adalah setiap wali kota mengirim satu stafnya, bisa staf PTSP, nanti kita lihat beban kerjanya ke balai kota bergantian. Staf, itu bisa level Kasubag. Untuk apa? Misalnya ada kasus di Jakarta Utara, apa ini begini, ya saya catat. Mana ini staf yang dari utara ini ya, saya catat nih. Kamu tahu nggak? Kalau tahu syukur jelasin, kalau nggak, ya kamu catat nih, komunikasi. Langsung ya. Di Rapim ya Pak ya maksudnya? Enggak, di balai kota. Di kan masuk, ada warga yang tadi menyambung seperti Pak Gubernur. Enggak saya sendiri. Jadi saya akan bilang, setiap wali kota, setiap hari dari jam 8 sampai jam 10, kirim stafnya ke balai kota. Nunggu di teras balai kota. Jadi kalau saya turun, ada warga datang, Pak ini gini-gini, dari mana Mbak? Utara, apa sih keluhannya ini? Oh iya, mana staf yang dari utara ini? Ini catatannya, colong diskusi yang lebih dalam lagi. Kalau syukur dari staf itu tahu, nanganin, kalau enggak, oh iya Pak, nanti, iya Bu, nanti saya lanjutkan. Ini kan stafnya utara. Mbak dari selatan apa Mbak? Mana selatan, terusin. Nah, saya lanjut masuk kerja. Kalau saya ngelain satu-satu kan habis. Bagus. Waduh, itu berat. Tetap berat. Ini kan hanya pandangan saya ya. 2024 ke atas ya tentunya harus cepat beradaptasi. Kita nggak tahu siapa yang akan maju dan terpilih. Harapan saya adalah percayalah dengan ASN yang ada. Yang kedua, blueprintnya sudah dibuat mulai dari gubernur yang lalu-lalu, tinggal kita buka-buka lagi dan mungkin nanti kami sempurnakan. Nah itu bisa dijalankan. Nah, berikutnya adalah tentunya DKI bukan ibu kota lagi kan? Iya. Nah, sehingga tantangannya adalah, tantangan saya juga sebenarnya adalah bagaimana mulai hari ini dan seterusnya itu meningkatkan PAD dengan tidak dibayang-bayangi oleh kalimat ibu kota tadi kan? Pesannya kerja. Oke. Sama slogannya. Masih sama ya Pak ya? Siapa? Apa Pak Heru? Pak Gubernur misalnya. Kerja ya? Oh iya siapa? Ketemu lagi besok kerja ya. Jadi pesannya adalah, saya yang penting kerja keras, menjalankan tugas sekuat-kuatnya untuk sampai di mana titik saya menjalankan itu. Yang terpenting adalah yang tadi kan, tentunya saya yakin, jangan ragu lah, saya banjir saya atasin kan gitu kan.
Tapi kan pondasi-pondasi yang lain kita harus siapkan.